couple of glasses of champagne, and you know. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang Bapak telah berikan. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Ujang. Pak Ujang. Oh ya, kalau perkenalkan juga kami dari SMA 41 mau melakukan wawancara. Saya Filza dan ini rekan saya Rafli, Gani, Cipta dan Tania. Oke, pertanyaan pertamanya, kapan sih Bapak memulai jualan seperti ini? Mulai jualan ini pas saya tidak bekerja lagi dan usaha begini berdagang. Apalagi kira-kira modal awal untuk memulai jualan ini berapa, Pak? kita tidak perkirakan mulai apa modalnya ya, cuman ya secukupnya lah. Kalau dalam penghasilan kira-kira Bapak itu dapat berapa kalau sehari gitu? Ya, paling penghasilan sehari bisa kita dapat di 200-300 lah ya, dalam satu hari. Itulah. Terus kalau misalnya jualan tuh biasa sampai jam berapa? Kalau saya jualan buka sore sampai subuh, jam 3. Buka sore tuh. Nih Pak, kalau misalnya kita flashback ke masa pandemi, apa sih perbedaannya Bapak sangat rasakan? Pandemi kan kita tidak bisa keluar, berjualan aja masih ada di ibaratnya direnggangin kan, tidak boleh bicara jarak dekat ya kan. Iya. Dan satu, kedua juga mencari uang juga agak sulit karena tidak ada yang main ya kan itu. Oh iya, BTW tadi Bapak bilang kerja sebelum ini kan Bapak ada pekerjaan lain. Ya. Apa sih itu? Bapak kalau boleh tahu. Pekerjaan saya security di BNI Sudirman, Kapling 1 bagian pengawalan. Wah, terus kenapa nggak ke situ lagi? Saya udah nggak mau jadi security lagi, pengalamannya nggak ada. Dan setelah itu, kalau boleh tahu, Bapak udah berkeluarga apa belum? Saya udah punya anak saya 5. Wah, Dan itu juga anak saya sekolah di 41 mengundurkan diri keluar, tahu kenapa? Padahal saya tidak memaksa. Kalau dia mau bantuin, kalau nggak mau ya masalah kalau kita yakin. Kenal pasti Khairul. Kenal nggak Khairul? Khairul. Enggak, Bu. Tahun Kemarin baru keluar. Oh, enggak. Oke Pak, di sini kalau misalnya nih ada pembeli yang ngutang itu Bapak bolehin nggak sih? Kalau ngutang ya kita lihat orang lah Bang. Kalau kita nggak kenal kan nggak bisa. Nggak bisa, ya? Kita nggak tahu orangnya di mana tinggalnya, ya kan? Nah di sini juga kalau berjualan biasa tuh ada kayak pasang surut lah. Jadi tanggapan Bapak tuh kayak gimana sih? Ya udah biasa lah, pasang surut itu udah ada nominalnya ya. Kita kalau memang lagi rame alhamdulillah, kalau lagi sepi alhamdulillah aja, bersyukur aja. Yang penting kita dapat berkahnya. Kalau dalam berjualan pasti ada suka dukanya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya suka dukanya kalau jualan sepi ya nggak masalah. Kalau jualan rame jujur nggak masalah. Dan situasinya kalau memang keadaan hujan ya agak sepi lah. Kalau nggak keadaan hujan ya nggak masalah, agak lumayan. Kalau dalam biasanya kalau berjualan yang paling rame pembelinya itu di mana Pak? Kenapa? Yang paling rame? Paling rame di JIS kalau ada hari-hari tertentu, hari Minggu ada event baru rame. Oh, seperti di kemarin. Ya, malam Minggu ada event, nah itu agak rame. Biasanya Bapak mangkal di sini atau ada tempat lain? Saya biasa ada mangkal juga. Kalau pagi saya di pengadilan, kalau malam saya di JIS. Terus Pak, cara menarik perhatian pelanggan nih biar beli dagangan Bapak apa sih? Nah, kita ramah aja, jangan sombong. Kalau kita ramah sama pembeli, alhamdulillah ya, pembeli itu besok datang lagi. Terus Gimana sih harapan buat kedepannya Pak? Harapan ke depan ya, mudah-mudahan ya, insya Allah ya, jualan itu bagus, keadaan ekonomi kita beratnya maju, negara kita aman. Sebelum pemilu ini kan kita ada khawatir karena istilahnya terjadi apa-apa, alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Amin. Berkah gitu nyari duitnya. Nah, kalau misalkan pembeli mau beli sesuatu di Bapak gitu, tapi barang lagi nggak ada, apa
Apa sih yang Bapak lakuin? Ya kita nggak memaksa, kalau dia mau ya nggak masalah, yang barang ada dia terpaksa, kadang-kadang bukan terpaksa ya, yang ada yang dibeli sama dia. Ini the last Pak, yang terakhir. Apa tuh? Berikan dong Pak motivasi atau pesan-kesan buat generasi penerus. Ya mudah-mudahan generasi terus ya, kalau memang pengen buka usaha yang besar, tapi harus tabah, harus prihatin, jangan kalah sama orang-orang yang lama. Banyak atas waktu yang telah Bapak berikan. Sangat berharga banget. Terima kasih sudah membantu wawancara kami. Terima kasih banyak. Selamat sore Bu, sebelumnya terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya buat membantu tugas kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Filza dan ini rekan saya Cipta. Nama Ibu kalau boleh tahu siapa? Saya Mpo Yos. Yes, oke. Ibu tolong jawab pertanyaan kami ya. Yang pertama, kapan sih Ibu mulai berjualan? Dari tahun 2015 saya di sini udah jualan. Terus kira-kira modal awal Ibu buat usaha ini berapa Ibu? Lagi itu awal usaha semua apa barangnya doang, apa semua keseluruhan? Boleh. Kalau keseluruhan sih hampir 10 juta karena beli ini semua kan serba baru. Jadi ya itu barang-barangnya juga kalau serba baru semua adalah segitu. Pokoknya di sekitaran segitu aja. Terus kalau dalam penghasilan kira-kira Ibu dapat berapa? Kalau penghasilan sih nggak tetap, cuman tergantung cuaca aja sih di sini. Paling kalau itunya bersih-bersihnya paling kisaran 100 sampai 200. Kalau malam minggu, hari minggu bisa lebih dari 300. Tapi kalau hari biasa cuman segitu sih. Bisa sampai jam berapa Ibu jualan di sini? Dari jam 3 sore sampai jam 1, jam 2 malam. Pagi itu ya, bukannya malam, pagi itu. Jam 1 sampai jam 2 pagi saya baru pulang. Lama banget Ibu di luar. Kalau misalnya kita flashback ke masa pandemi nih, apa sih perbedaan yang Ibu rasakan? Ya jelas beda sih, kalau pandemi malah nggak ada orang, ya nggak ada yang beli, ya dapat duitnya juga nggak seberapa. Karena pada takut keluar, ya karena takut corona gitu aja sih. Setelah corona udah kelar ya keluar semua, ya banyak duit juga, banyak yang belanja. Kalau misalnya ada pembeli yang ngutang nih, Ibu bolehin nggak sih? Lihat-lihat orang, kalau orangnya kenal, kalau sekira saya kenal saya bolehin, tapi kalau orang-orang sekelewatan enggak, kita kebiasaan kalau ngutang. Kan dalam berjualan biasanya ada pasang surut. Gimana tanggapan Ibu? Kalau berjualan ya emang udah nggak, jangan kan jualan, kerja apa semua juga udah pasang surut. Apalagi jualan yang kena cuaca hujan aja sepi. Gitu. Biasanya kalau berjualan paling rame tuh di mana sih Bu? Apanya? Jualan Ibunya? Di daerah danau apa selo itu? Selain danau? Selain danau, saya nggak tahu deh, saya nggak pernah jualan di mana-mana sih. Waktu itu coba jualan bukan jualan kopi, jualan bensin di Kemayoran. Kalau di danau, ya semua juga kalau ada waktunya rame sih, nggak ngelihat di mana-mana kalau di danau ya. Kalau emang rezekinya rame. Bagaimana harapan Ibu untuk ke depannya? Harapannya apa saya? Rezekinya ya tambah rame aja. Bisa sukses, bisa tambah rame ya. Alhamdulillah sih dagang begini saya udah bisa bangun rumah. Kali aja ntar beli rumah lagi. Amin. Terus Ibu, kalau misalkan pembeli mau beli nih di barang Ibu, tapi Ibu stoknya habis, apa yang Ibu lakuin? Kalau dalam dia bilayanya sama, saya alihin yang tempat yang lain. Kalau sekiranya misalkan nggak ada kopi hitam, ya kadang-kadang saya alihin ke yang lain. Kadang-kadang kalau beli rokoknya nggak ada yang dia mau beli, saya tawarin rokok yang lain gitu aja sih. Kebanyakan sih mau. Kebanyakan mau. Nah, yang terakhir nih Bu, berikan dong Bu motivasi buat anak-anak muda sekarang. Motivasinya apa ya? Tetap semangat aja sih, gak usah gampang nyerah. Mau kayak apapun model di kehidupannya tuh gak usah nyerah gitu aja. Tetap semangat. Saya aja kalau mau nyerah mah juga nyerah, ini mau hujan terus, deh nggak dapat duit. Udah di sini banjir. Kalau mau nyerah mah nyerah saya. Tapi kalau nyerah ya kita nggak makan. Gitu aja sih. Udah. Oke, terima kasih banyak Ibu udah meluangkan waktunya. Oke, saya mengucapkan terima kasih. Ya.
Berapa lama Bapak udah berjualan? Saya berjualan mah baru 2019 gara-gara COVID. Apakah Bapak punya anak? Ya alhamdulillah belum, masih sendiri. Terus motivasi Bapak buat berjualan itu apa? Ya motivasinya itu ya untuk menyambung hidup, itu pertama. Terus yang kedua untuk mengisi ataupun membuat kesibukan yang intinya itu dalam pikiran tidak kosong dan ada penghasilan walaupun sedikit, yang penting intinya disyukurin dan dinikmatin. Bapak merasa kayak ingin bangun usaha yang lebih maju lagi? Ya kalau untuk membuat usaha itu dulu ya dibantuin teman-teman saya, karena saya banyak teman dengan kepercayaan teman saya itu ya alhamdulillah terwujud lah jadi jualan begini. Terima kasih Pak. Ya, perkenalkan nama saya Bergani Pak. Saya pengen nanya nama Bapak siapa di sini? Nama saya Supasti, panggilan akrabnya Mbah Gondrong. Di sini tuh jualan udah berapa lama Pak? Sekitaran sekitar. Saya berjualan dari 2019, itu setelah adanya COVID itu kan banyak pengangguran, terus tadinya yang kerja juga pada diberhentikan karena alasan COVID ini itu. Akhirnya sebelum saya jualan ini ya saya mah mengerjanya refleksi dan refleksi pasti. Jadi kemana-mana selalu bawa motor sama HP doang udah. Pas zaman COVID itu berarti benar-benar ngerasain kesulitan banget ya Pak? Kalau masalah konflik itu yang aku rasakan untuk persaudaraan ataupun keakraban bermasyarakat itu benar-benar dipisahkan gitu. Jadi intinya manusia itu sama manusia nggak boleh kumpul, nggak boleh kompak, nggak boleh rukun. Padahal dalam Islam sendiri sholat pun berjamaah. Kenapa berjamaah? Jaraknya setengah meter itu pahalanya di mana gitu loh. Sedangkan di tuntunan Islamnya kan ada namanya sholat berjamaah itu paling tidak dempet-dempetan biar nyambung-menyambung. Jadi imamnya satu, yang makmumnya ada 20 orang umpamanya, yang khusus satu, yang 19 orang ya ikut dapat pahalanya. Nah, terus untuk persatuan ya itu tadi akhirnya dipisahkan, sama orang tua jauh, sama tetangga nggak pernah nyapa, sama atasan apalagi tuh, apalagi jelas orang kaya sama orang miskin sudah tambah jauh gitu loh. Nah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin jauh. Itu jeleknya tentang gara-gara konflik itu ada. Itu dampaknya yaitu tadi, buktinya sekarang agak kurang romantis kan dalam pergaulannya, nggak kayak dulu ada apa-apa ngumpul, ada apa ngumpul. Orang meninggal aja nggak boleh ditengokin, nggak boleh jaroh, nggak boleh lawat gitu loh. Kalau jadi COVID itu benar-benar masalah banget ya. Masalah. Terus punya pesan-pesan nggak Pak untuk buat anak-anak muda penerus bangsa ini? Ya kalau saya, pesan saya anak-anak muda ya, Buat generasi jagalah Bhinneka Tunggal Ika atau jagalah Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu ada 1 sampai ke 5 itu harus dipelajari dan dilihat makna dan artinya. Jadi di situ kalau orang sudah tahu tentang Pancasila, itu persatuan jelas, kerukunan jelas, gotong royong jelas, persatuan jelas. Apalagi berketuhanan yang Maha Esa, ya kata keimanan itu harus ada, walaupun agamanya bersatu
Sebelumnya terima kasih Ibu karena Ibu telah meluangkan waktunya buat membantu tugas kami. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu siapa? Neng Surya. Oh iya Ibu, perkenalkan juga nama saya Filda dan ini rekan saya Cipta. Mohon dijawab pertanyaan kami ya Bu. Pertanyaan pertamanya itu kapan sih Ibu mulai berjualan? Ya, mulai berjualan dari 2022. Iya. Terus kira-kira modal awal untuk jualan kayak gini berapa Bu? Kalau ini kan nggak terlalu banyak, minimal 300 ya udah cukup lah. Ini kopi doang tuh 300, belum rokok. Kalau rokok ya paling 400-an. Modal. Kalau dalam penghasilan kira-kira Ibu dapat berapa gitu? Nggak tentu, jualan kadang dapat pego, kadang dapat 200. Kalau hari biasa paling dapat 150. Kalau lagi rame-rame hari biasa 200 kadang. Kalau hari Minggu kayak gini ya paling kadang dapat 300, 350. Gitu. Terus bisa sampai berapa jam Ibu jualan kayak gini di luar? Kalau saya nggak lama, kan soalnya kan giliran. Yang malam kan buka sore. Kalau saya kan dari pagi sampai habis maghrib udah pulang. Mana dari mana? Kalau kita kayak kembali ke masa pandemi, apa sih perbedaan yang Ibu rasain saat berjualan? Sulit, susah pandemi mah. Untungnya juga, aduh, kalau jualan keadaan pandemi itu ya banyak larangannya lah. Jualan juga kan kadang sering patroli itu pas Pol PP kan lewat mulu kan ya. Hitungan jam lah udah lewat lagi. Waktunya dagang, ada orang beli, tat dia datang diusir lagi. Ya gitulah. Itu pandemi mah. Misalnya ada pembeli yang utang nih, Ibu bolehin nggak sih? Ya ada sih, tapi itu kan udah pelanggan. Pelanggan yang biasa sering beli gitu kan. Kadang kalau nggak ada kembaliannya, udah Pak ambil aja dulu, besok gitu. Kalau dalam berjualan kan biasanya ada pasang surut. Jadi gimana tanggapan Ibu? Ya jalanin aja, itu kan udah resiko orang jualan. Yang kan yang jualan bukan kita aja banyak, gitu aja. Bagaimana harapan Ibu buat ke depannya? Ya kedepannya mendingan ya lebih baik lagi dari ini ya. Berarti kedepannya lebih baik lagi lah gitu kan. Gimana cari penghasilannya segini ntar kedepannya lebih lagi gitu. Nih, biasanya kalau berjualan yang ramai itu di tempat mana Bu selain di sini? Saya nggak kemana-mana, saya di sini doang. Iya, emang di sini aja di Danau Sunter doang, nggak kemana-mana. Dari rumah langsung ke sini. Terus Bu, cara menarik perhatian pembeli biar membeli dagangan Ibu tuh gimana? Ya kita jangan terlalu mahal lah. Buat cari langganan tuh kita jangan terlalu mahal jual barang gitu. Biar langganan kita beli lagi kita. Gitu. Tapi jangan terlalu mahal. Oke. Ya, Terus standar. Dan kalau misalkan pembeli mau beli barang di Ibu nih, tapi Ibu stoknya habis, itu apa yang Ibu lakuin? ya cari yang ada aja. Ya kalau stoknya habis mau beli gimana? Kan tempatnya jauh. Cari aja yang ada aja gitu. Kalau nggak ada ya beli yang lainnya lagi kan ada banyak gitu. Seandainya di sini nggak mau, ya kan yang jualan kopi kan banyak, bukan saya aja. Ya beli cari yang lain gitu. Iya. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir nih. Ibu, tolong dong beri motivasi atau pesan untuk anak-anak muda. Ya mudah-mudahan sekarang kan zaman sekarang kan ya banyak anak-anak tawuran ya kan ya, pergaulan bebas ya. Ya mudah-mudahan lah jadi anak yang baik, yang soleh, yang solehah ya. Buat gimana lah, junjung tinggi buat orang tua lah ya kan. Nah, sedangkan orang tua kan udah nyokolain dari TK, SD, SMP, SMA lah. Ibarat membanggain orang tua gitu aja. Nah, ibarat bangga ya, ibarat nyenengin orang tua, banggain orang tua, kelak lulus sekolah jadi anak yang sukses ya kan. Banggain guru-guru juga yang selama ini didik adik-adik lah ya kan. Ya itulah, segitu aja. Terima kasih karena Ibu mau membantu
tugas kami. Semoga Ibu rezekinya lancar, diberi kesehatan. Pokoknya doa yang terbaik buat Ibu. Terima kasih telah membantu.